Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama Katolik. Dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari rumah kami hingga sekolah ini. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Lindungilah dan bimbinglah kami agar kami bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kami ini dengan baik dan lancar. Nama yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, anak-anakku sekalian, Ibu mau cek dulu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ibu minta coba lepaskan dulu semua peralatan tulis, ambil sikap siap, ya, tangan dipahat. Itu untuk merelaksasikan atau mengembalikan fokus kita supaya kita nanti bisa terima materi hari ini dengan baik ya. Hembus. Oke, tarik nafas lagi. Hembus. Oke, sekarang Ibu mau tanya apa yang kalian rasakan? Ketenangan. Apa? Agak santai toh? Oke, relax, jangan tegang ya. Lingkaran adalah bangun datar yang berbentuk bulat. Oke, bangun datar yang berbentuk bulat. Tangan untuk Arif. Kemudian ada lagi yang mau jawab. Apa itu lingkaran? Rizky? Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari himpunan sebuah titik yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu yang disebut titik pusat. Oke, menurut Rizky, lingkaran itu bangun datar yang terbentuk dari himpunan titik-titik yang jaraknya sama, yang diukur dari suatu titik yang dinamakan dengan titik pusat. Bagus. Oke, sekarang coba perhatikan yang kedua. Sebutkan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Coba sebutkan. Ayo. Oke, Aster. Contoh dari lingkaran yaitu ban mobil dan jam dinding. Oke, contoh benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita menurut Aster tadi, ban mobil. Kemudian apa lagi tadi? Jam dinding. Bagus. Ada lagi? Oke, Mia, silakan. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yaitu gelang dan tutupan botol. Oke, menurut Mia itu gelang dan tutupan botol. Betul tidak itu gelang dan tutupan botol berbentuk lingkaran? Betul. Oke, bagus. Yang berikutnya lagi, siapa lagi? Oke, Cici, silahkan. contoh benda yang berbentuk lingkaran yaitu koin, kue donat, dan cincin. Koin, kue donat, dan cincin. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Silakan perhatikan pertanyaan terakhir di situ. Apa saja bagian-bagian dari lingkaran? Nah, ini materi lingkaran harusnya sudah kalian pelajari, dasarnya kalian sudah pelajari di SD. Nah, silakan. Mungkin ada yang masih ingat bagian-bagian dari lingkaran? Oke, Raffi. Bagian-bagian dari lingkaran yaitu titik pusat, Apalagi? diameter, Diameter. dan jari-jari. Dan jari-jari. Oke, tepuk tangan dulu.
jarak sama terhadap suatu titik tertentu. Maksudnya di sini suatu titik tertentu, di sini nanti ada yang namanya Titik pusat. nah, titik pusat. Sekarang perhatikan. Nah, inilah bagian-bagian dari lingkaran atau unsur-unsur lingkaran. Nah, ini saja yang mau kita identifikasi unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini titik di sini. Ini titik apa di sini di tengah ini? Titik pusat. Titik pusat di sini disimbol dengan titik apa? O. Titik O. Titik O ini merupakan titik Pusat. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum ibu jelaskan ada beberapa bagian ini unsur lingkaran. Perhatikan, ini unsur lingkaran terdiri dari 8 unsur. Yang pertama itu titik pusat. Yang kedua jari-jari. Titik kelima Busur. busur. 6 Tali busur. 7 Tembereng. ini tembereng. Yang kedelapan Apotema. apotema. Yang pertama tadi kan titik pusat, ya tahu? Nah, titik pusat itu dia posisinya ada di sini di tengah-tengah lingkaran. Kemudian jari-jari. Nah, jari-jari itu merupakan jarak titik pusat ke lengkungan lingkaran. Nah, berarti di sini jarak dari O ke B. ini juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua Jari-jari. jari-jari. Yang kelima busur. Pernah dengar kata busur? Pernah? Pernah dengar toh? Berarti daerah ini yang hijau ini disebut dengan tembereng. Perhatikan pada gambar ini, yang disebut apotema itu adalah garis dari titik pusat ke tali busur. Garis yang terbentuk dari titik pusat ke tali busur ini disebut dengan Apotema. Keliling dan luas Lingkaran. dengan 2 kali pi kali r. Pipa. Lula, kamu udah selesai liburan? Iya, nih aku bawain donat buat kamu. Bagi-bagi ya sama tante. Sip, yuk masuk dulu. Wah, lidah kamu jadi penuh sama makanan yang bulat-bulat ya, Pipo. Minggu lalu kan aku jogging di taman. Kamu tahu kan di taman ada air mancur di tengahnya. Nah, jarak antara aku sama air mancur itu 7 meter. Di hari itu, aku berhasil muterin taman sebanyak 4 kali. Berarti, berapa meter aku jogging di hari itu? Kita bahas kan? Oke, sudah lihat tadi? Nah, ini tadi kan si Lula, dia jogging ya. Jarak si Lula dengan kolam itu berapa meter tadi? 7 meter. Nah, kemudian dia jogging mengelilingi mengelilingi sebanyak 4 kali. Berarti yang dia tanya tadi berapa meter dia jogging pada hari itu? Kalian perhatikan tutup toples yang dimiliki oleh Meli berikut ini. Meli akan menghias tutup toples tersebut. Meli akan menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut dengan kain, tentunya Meli harus menentukan garis tengahnya terlebih dahulu. Kira-kira berapa meter kain ya yang dibutuhkan untuk menghiasnya? Setelah Meli mengukur diameter dari tutup toples tersebut, ternyata diameternya adalah 28 cm. Bagian toples yang akan ditutup kain adalah bagian dari luas lingkaran. Dapatkah kalian membantu Meli menentukan kain yang dibutuhkan? Kerjakan NKPD, ibu mau kalian duduk berkelompok dulu. Ayo,
Ada pertanyaan? Kan ini gimana? Ini sama ini. Dua menit lagi. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Sudah selesai. Oke, mantap. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok menyajikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya di depan. Ya. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan yang mewakili kelompok 1 silakan maju. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Silakan. Oke. Berdasarkan masalah pada video pertama, diketahui jari-jari sama dengan 7 meter, Pi sama dengan 22/7. Ditanya K. Jawab K sama dengan 2 kali Pi kali R sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Oke, kesimpulannya? Kesimpulan, jadi keliling taman tersebut adalah 44 cm karena Lula mengelilingi taman sebanyak 4 kali. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, jadi keliling taman tersebut adalah 44 cm karena Lula mengelilingi taman sebanyak 4 kali. Maka Lula jogging mengelilingi taman sebanyak 4 kali 44 meter sama dengan 176 meter pada hari itu. Oke. Berikutnya. Berdasarkan masalah pada video kedua, Oke, silakan. diketahui D sama dengan 28 cm diubah menjadi jari-jari sama dengan 14 cm. Pi sama dengan 22/7. Ditanya R. Ditanya jawab R sama dengan Pi kali R kuadrat sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 44 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Kesimpulannya adalah jadi banyak kain yang dibutuhkan Meli untuk menghiasi tutup botol tersebut adalah 616 cm persegi. Tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih untuk kelompok 1 atas hasil diskusinya. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 2 akan menyajikan diskusi yang kami kerjakan. Oke.
silahkan kelompok 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan dari angka pendek, diketahui D sama dengan 40 cm di bawah R sama dengan 20 cm. I sama dengan 3,14. Jadi keliling dan luas pizza yang dibeli Alia adalah 125,6 cm dan 1256 cm persegi. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu minta kumpul dulu LKPD yang sudah kalian kerja tadinya. Kita buat kesimpulan dan kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tes kemampuan kalian, ya, tes kemampuan individu ya. Kerja masing-masing ya. Tulis nama, langsung jawab di lembar soal yang Ibu bagi. Waktunya itu hanya 10 menit. Kerjanya masing-masing supaya Ibu tahu sejauh mana kemampuan kalian memahami materi kita hari ini ya. Waktu selesai, silahkan kumpul kembali lembar evaluasi. Sudah semua ya? Sudah semua? Sudah ya? Kalian sudah? Oke, jangan lupa tulis nama. Kita briefing dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Oke, tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini, tapi Ibu mau kita simpulkan bersama apa yang sudah kita dapat hari ini. Oke, coba satu orang simpulkan apa yang kalian dapat atau apa yang kalian pahami selama pembelajaran kita 2 jam ini. Oke, siapa? Silakan. Oh ya, Julian, silakan. Dari tujuan pembelajaran hari ini, saya dapat memahami tentang unsur-unsur lingkaran serta menentukan keliling dan luas lingkaran. Oke, Ada 8 unsur-unsur lingkaran yaitu: 1. Titik pusat, 2. Jari-jari, oke, 3. Diameter, 4. Juri, oke, 5. Busur, oke. 6. Tali busur, 7. Tembereng, 8. Apotema. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi selama pembelajaran ini dia paham ternyata lingkaran ini memiliki beberapa unsur. Tadi ada berapa unsur? 8. Oke, ada 8 unsur yang sudah disebutkan oleh Julian tadi. Mulai dari apa yang pertama tadi? Titik pusat. Yang kedua? Jari. Yang ketiga? Diameter. 4. Juri. 5. Busur. 6. Tali busur. Yang ke-7? Tembereng. Yang ke-8? Apotema. Oke, terima kasih untuk anak. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tersebut. Oke, si Fernie sudah paham tentang pengertian lingkaran. Terus untuk menentukan keliling dan luas lingkaran, Terdapat juga rumus K sama dengan 2 kali Pi kali R jika diketahui jari-jari. K sama dengan Pi kali D jika diketahui diameter. oh berarti ada 2 rumus untuk menentukan keliling lingkaran. Nah, kalau misalkan jari-jari yang diketahui, berarti gunakan rumus apa? 2 kali Pi kali R. Oke, 2 kali Pi kali R. Sementara kalau misalkan yang diketahui diameter, menentukan rumus keliling lingkarannya bagaimana? Pi kali D. Pi kali D. Oke, kemudian luas lingkaran L sama dengan Pi kali R kuadrat. menentukan luas lingkaran itu sama dengan L sama dengan Pi kali R kuadrat. Kayak misalkan masalah yang pertama tadi si Lula, dia tanya berapa meter dia keliling. Nah, ini ada kaitannya dengan rumus keliling lingkaran yang kita pelajari hari ini. Paham? Nah, begitu juga dengan luas lingkaran. Misalkan tadi permasalahannya si Meli,
Berikutnya yang keempat itu hal apa yang belum kalian kuasai. Nanti Ibu minta cukup satu orang ya, satu orang bisa baca hasil apa namanya refleksi. Ya, nanti yang lain tidak dia baca. Sabar, sudah? Sudah ya, oke. Oke, Ibu minta Elvira coba baca hasil refleksi atau apa yang kalian dapat dari selama proses pembelajaran kita hari ini. Berdiri saja. Oke, perhatikan di situ. Bagian aktivitas dalam pembelajaran yang menyenangkan itu apa menurut Elvira? Pada saat diskusi kelompok. Oke, bagian aktivitas dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi Elvira itu pada saat diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Saya memahami unsur-unsur lingkaran. Oh, oke. Elvira memahami unsur-unsur lingkaran. Kemudian, hal baru apa yang Elvira peroleh setelah proses belajar tadi? Menentukan luas dan keliling. Menentukan luas dan keliling lingkaran. Kemudian yang terakhir, yang belum dikuasai apa? Menentukan bagian dari lingkaran. Oh, menentukan bagian-bagian dari lingkaran, begitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Oke, jadi anak-anakku sekalian, perhatikan dari tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Kemudian yang kedua tadi apa? Menentukan keliling dan luas lingkaran. Jadi materi kita hari ini akan ada kaitannya dengan materi pada pertemuan selanjutnya. Jadi materi kita selanjutnya nanti itu menentukan panjang busur dan luas juring. Jadi menentukan panjang busur dan luas juring itu ada kaitannya dengan keliling dan luas lingkaran materi kita hari ini. Oke, bisa paham? Bisa. Oke. Terima kasih untuk kalian semua anak-anakku atas perhatiannya. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu bantu ini dulu tugas rumah ya. Ini silahkan kerjakan di rumah, nanti catat soalnya. Pertemuan berikutnya nanti kumpul. Ada? Ya. Oke. Untuk materi kita hari ini sekian saja, cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta Ferni silakan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Oke, silakan. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut agama Katolik. Dalam Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan perlindungan-Mu selama kegiatan pembelajaran kami. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami pada materi berikutnya. Semoga mata pelajaran berikutnya kami melakukannya dengan baik dan benar. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam Bapa. Oke, sekian saja. Terima kasih.